Miring nggak sih tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok manajemen Action 2B. Di sini kita akan membahas sedikit tentang manajemen. Yang tadi sebelum ini kita berpikir, wah ternyata manajemen itu seru banget ya. Dan saya berpikir, wah kayaknya harus bikin podcast nih bersama kawan-kawan saya. Oke, mungkin di sini perkenalan dulu. Nama saya Muhammad Ibrahim. Saya dari Action 2B. Kemudian ada kawan saya. Nama saya Abdurrahman Karimullah. Saya dari Action kelas 2B juga. Dan ada satu lagi kawan saya. Nama saya Fajar Sarumana dari Action B juga. Nah, di sini kami akan ngobrol sedikit nih tentang manajemen. Nah, pertama saya ingin bertanya nih kepada saudara Paujan. Apa sih yang Anda ketahui tentang manajemen? Bisa kayak penggunaan manajemen atau apa yang Anda mengetahui itu? Mungkin kegunaan manajemen saya mengambil dari menurut Henry Fayol ya. Menurut Henry Fayol berkaitan erat dengan prinsip-prinsip umum manajemen. Yang pertama itu manajemen berguna untuk merancang pola pembagian kerja atau division of work. Itu yang pertama. Yang kedua, menetapkan wewenang dan tanggung jawab atau secara profesional dan proporsional. Yang ketiga, meningkatkan kedisiplinan pegawai dengan taat asas dan taat pada tanggung jawabnya masing-masing. Yang keempat, kedisiplinan dibangun melalui kesatuan perintah yang tertuang pada visi dan misi perusahaan secara karisma pemimpin perusahaan yang menjadi teladan bagi seluruh karyawan atau bawahannya. Oh gitu. Terus kalau misalkan dari kegunaan, apakah ada yang lain gitu selain itu, misalkan kayak tanggung jawabnya itu gimana sih? Apa ada seterusnya masih ada? Coba dijelaskan kembali. Apakah masih ada itu yang ingin Anda sampaikan? Ataukah emang manajemen itu cuma segitu doang? Kan kalau misalkan saya ketahui ya, kalau manajemen itu banyak sekali ya pemirsa. Kayak dari sebelumnya tuh wah kayaknya panjang banget. Tapi menurut saudara Fauzan itu apakah masih ada? Ataukah segitu doang gitu? Mungkin saya menambahkan satu kegunaan lain manajemen ya. Sisi lain kegunaan manajemen yaitu kesatuan perintah berhubungan dengan kesatuan pengarahan sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab kepemimpinan. Ya ada contohnya Ada sebelumnya ada perintah berhubungannya. Oke, selanjutnya mungkin kita akan bertanya nih kepada saudara Arkan. Oke. Nah, saudara Arkan, apa sih yang Anda ketahui tentang manajemen itu? Apakah Anda sudah mengetahuinya dengan luas? Saya sudah jauh gitu mengetahuinya. Apakah bagaimana menurut saudara tentang manajemen itu? Silakan. Kalau dari pengertian menurut saya pribadi, manajemen itu adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Yang mana itu untuk pengendalian sumber, untuk organisasi, untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari teori Miripati-Follett, itu organisasi itu, manajemen itu adalah sebuah seni yang mana untuk melakukan suatu pekerjaan itu dibutuhkan keterampilan yang khusus. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau menurut saya sih ya sedikit bertambah berpendapat nih ya pemirsa. Menurut Malayu SPH menjelaskan bahwa manajemen dalam bahasa Inggris artinya to manage, artinya itu untuk mengatur sebuah hal yang harusnya dapat bisa diatur. Nah, terus ada pertanyaan ini, mengapa harus diatur? Siapa yang mengaturnya? Bagaimana yang mengaturnya? Ya, terus dan di mana harus diaturnya juga? Harus di mana? Nah, pertanyaan tersebut itu menjelaskan tentang objek pengelolaan manajemen. Nah, oleh sebab itu, manajemen berkaitan dengan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Nah, mungkin
itu sedikit informasi yang bisa dari saya tentang manajemen. Nah, selanjutnya ini berdua nih ya kita Mungkin ada sedikit tambahan ya. Di iya. dalam sebab-sebab yang kita telah saudara Nizar sampaikan, mungkin itu ada apa ya? Di dalamnya itu terdapat upaya anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan mengarahkan sumber daya organisasi yang dimiliki. Jadi dengan demikian tujuannya juga ada yang ingin kita tuju. Iya, tujuan utamanya. Tujuan utamanya itu yang ditetapkannya itu manajemen itu. Oke. Berarti menarik juga ya pembahasan manajemen. menarik. Iya, sangat menarik. Sebenarnya ini waktunya panjang harusnya, cuman kalau Terbatas. iya sekarang kita terbatas, ada hal lain waktu yang harus kita lakukan. Ya mungkin next kita mau membahas apa aja nih tentang manajemen. Kalau secara arti dan makna kita sudah jelas bahwa manajemen itu artinya mengelola, mengatur. Iya, Yang artinya itu to manage, ya kan kalau dalam bahasa Inggris. Maka dapat disimpulkan bahwa manajemen itu suatu bentuk proses yang mana kita mengelola dan mengatur sebuah organisasi atau segala sesuatu itu. Sebuah institusi lah. Nah, betul. Iya, berarti cukup rumit juga ya manajemen itu, walaupun dalam kehidupan sehari-hari kata manajemen itu termasuk mungkin kepada pemerintah mungkin sangat tidak asing lah manajemen, karena dalam bahasa awalnya kan manage, mengatur, iya manage, mengatur. Nah, terus saya juga punya seseorang nih yang saya kagumin, namanya itu Mary Parker Fowler. Dia itu apa namanya itu mendefinisikan manajemen itu sebagai suatu seni, karena untuk melakukan suatu pekerjaan dibutuhkan keterampilan khusus. Nah, ini yang saya menarik. Selain banyaknya para pakar-pakar manajemen, saya sangat suka dengan Mary Parker Fowler ini. Kenapa? Karena dia tuh kayak wah seni berarti kalau manajemen itu kayak menarik aja tuh, sesimpel itu kan mengerti aja, padahal mah tidak. Padahal kan pengertian manajemen itu sangat rumit, tapi dia menjelaskan dengan suatu seni. Begitu. Kalau dari saya pengalaman pribadi ya, saya ada pernah di pondok, saya alumni pondok, dan ada namanya sama juga manajemen, yaitu manajer, ya kan? Manajer. Nah, kalau misalkan di pondok saya itu disebutkan dalam bahasa Arab mudabir. Ya, mudabir itu membimbing dan mengelola juga. Mengarahkan. Yang mana kita mengarahkan anggota kita untuk mencapai sebuah organisasi itu lebih efektif dan efisien. Seperti itu. Mungkin saya juga ada salah satu tokoh ya, nama itu James Turner, mendefinisikan itu manajemen itu sebagai proses. Jadi itu bukan hanya sebuah perjalanan, tetapi proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan. Di sisi lain, sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya, ini juga mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Ini tuh yang dari tokoh yang sangat saya kagumi itu James Turner itu. Karena waktu nih ya, kita terbatas. Menurut saya kesimpulannya begini, manajemen itu memiliki salah satu hal yang ingin dicapai, tujuannya harus dicapai. Berarti dalam singkatnya manajemen itu tujuannya agar kita mencapai suatu hal yang kita lakukan. Simpelnya seperti itu. Mungkin kalian ada pendapat sendiri atau bagaimana, tapi menurut pendapat saya seperti itu. Gimana mengatakan? Kalau menurut saya, kesimpulannya manajemen itu adalah suatu pengelolaan dan yang mana kita itu bisa mencapai tujuan tersebut. Kalau kita bisa mengelola segala sesuatu itu dengan benar, maka itu yang disebut manajemen. Itu menurut saya kesimpulannya. Oke, bagus. Mungkin ada sedikit tambahan ya. Inti dari penjelasan kita semua itu rangkuman kesimpulan dari manajemen. Mungkin yang saya dapat bahwa manajemen itu adalah sebuah perencanaan planning untuk mencapai sesuatu yang akan kita tuju. Iya, betul. Sesuatu yang akan kita tuju dan diutamakan, itu yang termaksud saya
yang saya ngertiin maksudnya apa itu manajemen. Ya. Oke, baik pemirsa, mungkin cukup sekian dari kami ya. Jadi kita bisa tahu kesimpulannya ya, manajemen itu sebenarnya itu sebuah perencanaan dan tujuan untuk kita mencapai suatu hal dengan baik dan benar. Oke, mungkin itu kesimpulan kali ini tentang manajemen. Sebenarnya seru ini dan Ya, kita betul. tapi Seru. waktunya tidak efisien untuk sekarang. Oke. Karena waktunya terbatas. Ya, terbatas. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.